Pavilion Master Qian, apa maksudmu? Apakah kamu ingin campur tangan? Mu Kunrong bertanya pada Pavilion Master Qian. Tuanmu salah paham. Bagaimana saya bisa turun tangan? Saya hanya perlu mengaktifkan formasi cincin untuk mencegah pertarungan Anda menyakiti siapapun. Setelah Pavilion Master Qian selesai berbicara, dengan lambaian tangannya, pilar batu di sekitar arena langsung bersinar dengan sinar cahaya, dan kemudian menyelimuti arena. Tidak perlu bersusah payah, aku hanya perlu satu gerakan untuk membunuh anak ini. Mu Kunrong mendengus dingin. Chen Ping kultivator di alam kesengsaraan ini tidak dapat memasuki mata dharmanya sama sekali. Formasi di arena diaktifkan, Mu Kunrong menatap tubuh itu, aura di tubuhnya meningkat. Pergilah ke neraka, Mu Kunrong meninju Chen Ping dengan satu pukulan. Dengan kekuatan alam Mahayana tingkat kelima, pukulan ini bisa dikatakan sangat menakutkan. Tinju besar itu memenuhi seluruh ring. Selain melawan, tidak ada cara untuk menghindarinya. Sampah. Chen Ping sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung bersinar dengan cahaya kemasan. Saya melihat energi pedang di langit bertabrakan dengan tinju Mu Kunrong. Suara besar itu membuat seluruh arena bergetar. Jika bukan karena kendala formasi, akibat dari tabrakan ini mungkin akan membunuh banyak biksu. Kekosongan di arena langsung menjadi kacau, dan sosok Mu Kunrong dan Chen Ping juga menghilang. Pertarungan antara dua orang tersebut secara langsung menyebabkan kekosongan tersebut runtuh. Ketika kekosongan berangsur-angsur stabil, sosok Chen Ping dan Mu Kunrong muncul kembali di depan semua. Mata semua orang membelalak, ingin melihat siapa yang lebih unggul dalam serangan tadi. Semua orang melihat Chen Ping, memegang pedang pembunuh naga dan berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Tetapi ketika semua orang memusatkan perhatian mereka pada Mu Kunrong, mereka langsung tercengang. Saya melihat lengan kanan Mu Kunrong telah patah seluruhnya, dan darah dari lengan yang patah masih mengalir keluar. Ekspresi Mu Kunrong sangat jelek, dan matanya tidak hanya menunjukkan kemarahan tetapi juga keterkejutan yang mendalam. Hanya dengan satu pukulan, Mu Kunrong langsung menyadari kekuatan musuh. Hanya dengan satu pukulan, Mu Kunrong langsung menyadari kekuatan musuh yang sebenarnya. Dia adalah biksu tingkat 5 di alam Mahayana, tetapi dia dipukuli oleh seorang biksu di alam kesengsaraan, dan lengannya dipotong dengan pedang. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat Mu Kunrong merasa sangat terkejut. Wah, kamu benar-benar punya keahlian. Mu Kunrong kehilangan lengannya dan mulai memandang wanita dengan kagum. Kamu sampah sekali, Chen Ping menggelengkan kepalanya perlahan. Dia tidak mengakui bahwa dia mampu, tetapi Mu Kunrong hanyalah sampah. Dengan serangan pedang tadi, aku ingin membunuhmu, dan tidak mungkin kamu bisa bertahan, jadi akui kenyataan. Jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, lalu memberiku beberapa sumber daya, aku mungkin mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Chen Ping berkata dengan tenang kepada Mu Kunrong. Kata-kata Chen Ping membuat Mu Kunrong merasa sangat terhina. Semua orang di sekitar mereka juga ternganga. Seorang biksu di alam kesengsaraan sekarang mempermalukan biksu tingkat 5 di alam Mahayana seperti ini. Tidak ada yang akan percaya kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wah, keluargamu saya memiliki warisan ribuan tahun. Sebagai kepala keluargamu, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang akan mempermalukan leluhur saya? Bukankah kamu hebat? Kalau begitu aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk bermain denganmu hari ini. Setelah Mu Kunrong selesai berbicara, dia berjongkok di tanah dan menggambar pola dengan darahnya sendiri di tanah. Polanya terlihat agak aneh, seperti lukisan monster ganas. Chen Ping melihat Mu Kunrong seperti itu, dia hanya bisa mengerutkan kening. Tidak baik bagi orang ini untuk tiba-tiba mulai melukis pada saat seperti itu, bukan? Pasti ada konspirasi, tapi saya tidak mengetahuinya sekarang.
Ketika manajer Liu melihat pola yang digambar oleh Mu Kunrong, dia langsung berkata dengan wajah terkejut, "Tuan, tidak, tidak, tidak." Terlihat bahwa manajer Liu sangat ketakutan. Tapi Mu Kunrong melambaikan tangannya, lalu berlutut di depan pola itu. "Leluhur keluargamu, aku memanggilmu dengan darah, tolong bantu kami." Mu Kunrong berlutut di tanah dengan hormat dan menggumamkan sesuatu. "Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, bahkan jika kamu mengeluarkan nenek moyang keluargamu, apa gunanya? Aku akan tetap menghajarmu." Chen Ping tersenyumlah dengan dingin. Mu Kunrong mengabaikan Chen Ping, dan segera kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Ledakan. Dalam sekejap, formasi di sekitar arena langsung runtuh. "Chen Ping, aku baru saja merasakan nafas datang ke arahku, dan seluruh tubuhku langsung terbang." Para biksu yang menyaksikan kegembiraan di sekitar tidak menyangka akan menjadi seperti ini, dan mereka semua terpesona oleh aura ini. Chen Ping digantung di udara, menatap Mu Kunrong, alisnya sedikit berkerut. Saat ini, aura yang sangat kuat muncul di sekitar tubuh Mu Kunrong. Nafas ini mengembang, lalu menyelimuti seluruh tubuhnya. Gemuruh. Tiba-tiba, ada guntur di langit. Semua orang melihat ke atas dan menemukan bahwa pada suatu saat, awan gelap besar telah muncul, menutupi seluruh langit di kota Nanjing. Halilintar menyambar di awan gelap. "Mungkinkah kepala keluargamu sedang mengalami kesengsaraan saat ini?" "Tidak mungkin. Dia baru saja keluar dari pengasingan." "Mungkinkah kepala keluargamu mengandalkan metode rahasia untuk secara paksa mengatasi kesengsaraan dan meningkatkan wilayahnya?" "Sangat mungkin jika Anda meningkat, itu akan menjadi alam Mahayana tingkat 6. Saya khawatir dewa ini bukan tandingan Anda." Ketika semua orang melihat guntur dan kilat, mereka mengira itu adalah bencana guntur, jadi mereka mulai berbicara. Dan Chen Ping dapat mengetahui secara sekilas bahwa ini bukanlah awan kesengsaraan guntur, dan Mu Kunrong tidak mengatasi kesengsaraan. Seiring dengan gemuruh guntur dan kilat, aura di tubuh Mu Kunrong menjadi semakin kuat, dan aura ini langsung menyelimuti dunia. Dan tubuh Mu Kunrong mulai menghilang dalam aura ini. Apa yang terjadi? Mu Kunrong sepertinya dia akan menghilang. "Nak, tunggu saja sampai mati." Mata Mu Kunrong merah padam. Pada saat terakhir dia menghilang, dia menatap wanita itu dan berteriak. Ledakan, guntur dan kilat di langit bergema semakin keras, dan guntur serta kilat sering menyambar. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, tidak ada rasa takut di matanya. Tidak peduli trik apa yang dimainkan Mu Kunrong, dia akan menangkapnya. Tubuh Mu Kunrong bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan semua orang tidak bisa lagi melihat tubuhnya. Suasana sekitar telah membentuk tornado yang mengamuk di atas ring. Yang ada hanya gambaran tubuh Mu Kunrong, dan fitur wajahnya tidak terlihat jelas. Pada akhirnya, tubuh Mu Kunrong malah menghilang dan berubah menjadi seberkas cahaya. Ledakan, cahayanya membubung ke langit, dan kemudian aura agung menekan dari atas. Aura ini sangat mendominasi. Banyak biksu di sekitar mereka yang mundur satu demi satu. Mereka tidak ingin menyaksikan kesenangan dan mempertaruhkan nyawa mereka. Chen Ping merasakan aura sombong, matanya sangat dingin. Nafas itu langsung membombardir tubuh Chen Ping. Tubuh Chen Ping seperti meteor, jatuh dari udara dan menghantam ring dengan keras. Arena keras itu langsung diledakkan oleh tubuh Chen Ping. Arenanya menghilang, tapi aura menakutkan masih berpikir untuk menghilang. Untungnya, banyak biksu yang melarikan diri lebih awal, jika tidak mereka akan tersapu oleh aura ini. Tubuh Chen Ping menghilang dari pandangan semua orang dan jatuh jauh ke tanah. Dan awan gelap di langit perlahan mengembun menjadi bentuk manusia. Sosok humanoid yang berdiri setinggi 100 kaki terlihat agak mirip dengan Mu Kunrong. Apakah ini nenek moyang keluargamu? Sepertinya leluhur ini agak aneh. Kemudian Mu Kunrong mengorbankan dirinya dan memanggil leluhur keluargamu, itu cukup kejam. Dia harus tahu bahwa dia bukanlah lawan sialan itu,
dan dia akan mati jika bertarung, jadi itu sebabnya dia bersikap seperti ini. Semua orang melihat sosok manusia yang terbentuk oleh awan hitam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Sosok manusia itu perlahan menundukkan kepalanya dan melihat tubuh yang tertancap ke tanah. Melonjak ke langit dan bergegas keluar dari tanah. Pukulan tadi, meski menakutkan, tidak menimbulkan bahaya apapun pada tubuh. Kelihatannya cukup menggertak, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa menahan diri untuk tidak dipukuli. Chen Ping menghadapi leluhur keluargamu, katanya dengan jijik. Chen Ping setelah mengatakan itu, cahaya keemasan menyilaukan keluar dari tubuhnya seketika. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan seluruh orang itu seperti dewa perang lapis baja. Emas, memegang pedang di tangan kanannya, dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan menyerang langsung ke leluhur keluargamu. Kecepatan serangannya sangat cepat sehingga semua orang hanya bisa melihat bayangan emas tertinggal di kehampaan. Anak bodoh, nenek moyang keluargamu berbicara dan menatap wanita itu. Ledakan, nenek moyang keluargamu tiba-tiba mengulurkan telapak tangan besar. Telapak tangan ini berubah menjadi telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya yang dipadatkan dengan aura hitam, meraih tubuh dari segala arah. Chen Ping mengabaikan telapak tangan raksasa ini, tetapi memegang pedang pembunuh naga dan dengan cepat menuju leluhur keluargamu. Chen Ping di depan leluhur keluargamu ini, dia sekecil semut. Tapi tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dia menebas dengan kekuatan, dan cahaya pedang keluar. Tidak ada gerakan atau gerakan mewah, hanya tebasan yang kuat. Ledakan, cahaya pedang yang menakutkan, berisi maksud pedang yang mengepul, menuju ke arah leluhur keluargamu seperti gelombang. Nenek moyang keluargamu menatap wanita itu, lalu mendengus dingin. Mendengus dingin ini penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Nenek moyang keluargamu menghela nafas, dan tiba-tiba perisai abu-abu muncul. Perisai ini menghalangi cahaya pedang. Gemuruh. Cahaya pedang berdiri di atas perisai, dan suara yang memekakkan telinga langsung meledak. Di bawah hantaman keras cahaya pedang, perisai itu langsung hancur dan menghilang. Dan cahaya pedang di tubuh juga melemah, dan akhirnya menghilang di depan leluhur keluargamu. Pedang ini adalah ujian bagi kedua belah pihak. Chen Ping dan leluhur keluargamu saling memandang melalui udara. Junior, kamu berani membunuh anggota keluargamuku. Tahukah kamu bahwa tindakanmu akan membawa bencana bagi keluargamu? Nenek moyang keluargamu berkata dengan suara yang dalam dan kaya. Bencana genosida. Chen Ping mencibir. Apakah kamu layak? Lancang. Nenek moyang keluargamu menjadi marah dan tiba-tiba dipukul dengan telapak tangan. Telapak tangan ini sebenarnya mengandung guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan guntur di dalamnya cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Kekuatan guntur, aku suka. Chen Ping melihat ini, dia langsung tertawal. Saya melihat tubuh tidak bergerak, sumber guntur dan kilat di dalam tubuh mulai bekerja, dan bintang-bintang asli di ruang aslinya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Guntur dan kilat mulai menyambar tubuh Chen Ping. Melihat ini, leluhur keluargamu langsung melambaikan telapak tangannya ke bawah, dan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar tubuh dengan keras. Celana dalam, guntur dan kilat menyambar tubuh satu demi satu, dan asap putih mengepul keluar. Chen Ping tanpa mengelak atau mengelak, bintang sumber memancarkan kekuatan isap yang menakutkan, langsung menyerap kekuatan arena. Bintang asal petir di ruang asal juga mulai berkedip dan menjadi semakin terang. Semakin banyak petir, semakin banyak sumber petir yang diserap tubuh. Guntur dan kilat yang tampak menakutkan ini sebenarnya merupakan sumber yang langka di mata polisi. Tapi tidak ada yang mengetahui hal ini. Mereka semua tercengang saat melihat tubuh mereka disambar petir dan kilat yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh tubuh mereka berasap. Terutama Ji Yun, melihat seperti ini, matanya merah, tinjunya terkepal,
dan dia akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Chen Ping. Nenek moyang keluargamu sedikit mengangkat bibirnya. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa selamat dari guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya ini. Sangat nyaman. Tepat ketika tubuhnya terbungkus oleh guntur dan kilat itu, dia tiba-tiba berteriak. Nenek moyang keluargamu, yang memiliki sedikit senyuman di wajahnya, tiba-tiba memiliki senyuman di wajahnya.